DPI episode malam ini 10 pemain Madrid cukup untuk taklukkan Marseille. Game management Arteta masterclass. Arsenal bawa pulang 3 poin dari San Mamés. Liverpool dan Chelsea langsung ditantang raksasa di pekan pertama UCL. Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi dan pastinya bersama dengan Evelyn Nathan di DPI Dewan Pundit Indonesia bersama dengan geng Rabu Evelyn. Rame bukan kaleng-kaleng. Bentar. Kenapa suaranya kayak ada yang kurang? Oh, cuma berdua kita. Bertiga. Jangan dihitung. Bertiga nih, Mas Virsinya nggak ada ya. Gak apa-apa, karena memang kebetulan hari ini kita punya dua yang kalau mereka bertatap-tatapan dan bersuara tuh seringkali suka berseberangan gitu ya pendapatnya. Bromance. Bromance. Gak apa-apa. Virsi sedang tugas. Sedang tugas negara nih, negara. mengurus ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, harus sat-sat hadir di sana. Ini belum orang penting sekali soalnya selalu tersorot apapun yang terjadi dengan timnas Indonesia ya. Alright, kita mau perkenalan lagi di sini walaupun sudah banyak yang kenal. Di sebelah saya ini yang paling suka bikin rame banget, engagement naik, dar banget di kolom komentar ya. Apalagi kalau udah ketemu sama Rizal ini langsung vokal amat. Ini dia Aldi Bawazir. Tapi pertanyaan deh buat Aldi. Apa? Ngerasa gak sih banyak yang mempertanyakan keberadaan dirimu di episode DPI musim baru ini? Enggak sih. Enggak sih, biasa aja ya. Biasa aja. Berwarna. Mental bro, mental asik. Dan pastinya salah satu yang paling ujung yang udah pakai warna cerah banget karena ini lahir dari tadinya penonton nobar ya. Tapi kemudian waduh langsung dengan analisanya yang tajam sekali di Twitter yang sekarang sudah berubah nama menjadi X ya. Itu akhirnya menjadi kesempatan untuk 2 tahun siaran di DPI reguler loh. Luar biasa. Dan secara mudahnya juga sekarang sudah masuk ya ke Euro. Asik banget, kasih tepuk tangan dong. Pundit kita yang luar biasa. Gua gak disebut Euronya. Bareng padahal. Gua Euro juga loh. Gak disebut Evelyn, gak apa-apa. Iya kan bareng aja ya, gak apa-apa. Emang di framing gua di sini. Tadi dibilang Rizal aja gitu. Berarti sekarang nyalain Abrar, Lu nyalain Brar. Gua sih gak percaya. Dibentuk begini. Iya, dibentuk ya emang Evelyn nih. Emang ya. Alright. Lebih baik kita langsung masuk aja nih ke tema kita yang sudah ditunggu-tunggu. Evelyn panik. Gak apa-apa Evelyn. Gak apa-apa, santai Evelyn. Mental bro. Alright, kita akan langsung masuk nih sesuai dengan tema pembahasan kita hari ini karena super bumbaya banget. Bumbaya? Iya, apalagi itu Evelyn. Lu jangan kayak Rizal ya bikin bahasa baru. Istilah tuh punya Rizal aja bikin baru. Bumbaya aja. Bum dan berbahaya. Yes. Oh, that's the point. Alright. Bumbaya. Kita melihat UCL nih ya yang baru per 16 September kemarin ya. Nah ini baru 1-2 hari berjalan. Dan di ini hari tadi kita sudah melihat juga Real Madrid ini yang ini kebiasaan apa direncanakan apa gimana sih? Selalu main dengan 10 orang dan bisa raih kemenangan. Ini kayak chill mah bro. Atau sebenarnya gimana sih di lokasinya ini secara peraturannya? Coba dari Aldi dulu Dedi. Apa nih peraturan apa nih? Peraturan kartu merahnya layak apa enggak? Apanya? Bukan, maksudnya ngelihat selalu main kayaknya udah beberapa pertandingan 10 orang dulu. Oh, ketidakmampuan Madrid untuk tetap stay 10 orang di lapangan begitu ya? 11 orang ya jadi 10. 11, nggak bisa main ya. jadi 11, 10 mulu. Iya, ini kalau waktu di Sociedad ya itu debatable ya, kartu merahnya layak apa enggak Huysen. Cuman kalau di game menghadapi semalam itu menghadapi Marseille, ya kayaknya itu kebodohan dari seorang Carvajal ya, pemain yang buat gua sangat amat bisa diandalkan, pemain yang luar biasa disiplin, kapten pula, dan terakhir dia mendapatkan kartu merah itu 92 laga sebelumnya. Jadi merupakan pemain yang buat gua one of the most consistent player di Real Madrid dan juga di timnas. Tapi ya gue gak tahu kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu, dimana sekarang gak cuma wasit yang ngelihat, gak cuma kamera TV yang ngelihat, tapi juga VAR juga melihat, dan dia menanduk kiper dari Marseille, Geronimo Rulli,
Ini kiper yang buat waktu gua main FM pun dia kiper gua. Jadi ini kiper yang juga luar biasa dan semua pemain tentu mungkin ya akan melakukan hal yang sama saat ada lawan menanduk seperti itu, ulangan dari Zidane 2006. Tentu akan jatuh. Either lu sakit beneran atau pura-pura, yang penting lu memberikan alasan untuk wasit untuk mengurangi pemain dari lawan. Dan ini buat gua sebuah kebodohan. Yang lebih bodohnya lagi adalah Trent Alexander-Arnold yang menjadi starter di game ini, bek kanan sebelumnya juga cedera. Mungkin nanti Rizal bakal jelasin seberapa panjang dia akan cedera. Dan kita juga akan bahas beberapa kehilangan seorang Trent. Yang jelas dengan kartu merah straight ini kan? Straight dan violent conduct. Dan itu dia tambahannya. Dan violent conduct ini mungkin minimal 2 game. Bahkan kalau lebih dari atau terbukti violent conduct, ini bisa 3 game. Waduh. Jadi ini 3 game ke depan Madrid kemungkinan tanpa Trent dan juga seorang Carvajal. Ini kehilangan besar ya, Jal. Oke, berarti kalau dari Aldi ngelihatnya ini sah banget sebenarnya kartu merah untuk kalah hari ini ya. Oke, kalau dari Rizal sendiri ngelihatnya gimana? Hari gini bener ya, mau sakit nggak sakit, walaupun gue yakin si Ruli nggak sama sekali kesakitan tuh, sama sekali dia nggak ngerasain sakit menurut gue dari tandukannya si Carvajal, tapi ya ada kontak dan dia menjatuhkan diri dan itu pasti akan dihukum sebagai sebuah kartu merah. Jadi Ruli udah melakukan perannya dengan sangat pintar di game semalam, jadi itu 1 poin. Tapi kalau ngelihat Madrid main dengan 10 orang 2 game berturut-turut mereka masih menang. Sekarang ini kita bisa bicara ini soal mental. Mereka memiliki mental kemenangan, mereka tahu gimana cara menang. Tapi kalau ini hal kayak begini terus berlanjut, gue yakin ada masanya mereka akan rontok karena cedera. Karena di musim lalu pun mereka juga kena badai cedera. Itu aja kondisi pemain full. Karena ini konteks yang pernah terjadi di Arsenal. Gue nggak maksud langsung giring-giring Arsenal ya. Udah sih gitu, Jal. Di musim lalu salah satu faktor kenapa Arsenal paling banyak cedera di Premier League itu gara-gara mereka banyak main dengan jumlah 10 pemain. Itu hal yang sangat berpengaruh. Apalagi Madrid ini kebanyakan kartu merahnya itu kan terjadi di yang menit itu masih panjang gitu. Masih lebih dari 20 menit, masih lebih dari 30 menit. Alhasil mereka harus ekstra kerja keras. Mereka kondisi kartu merahnya itu bukan kondisi ketika mereka udah unggul, mereka hanya mempertahankan keunggulan, tapi mereka juga harus mencari gol. Mencari gol kemenangan. Itu kondisi yang sangat sulit dan ini rawan untuk rontok pemain-pemain kayak begini. Jadi kerja keras banget gitu ekstra keras. Itu nyari gol dengan 11 pemain aja masih butuh ekstra usaha keras, tapi ini main dengan 10 orang nyari gol kemenangan. Itu upaya yang menurut gue sangat besar dan ini sama sekali nggak sustainable. Jadi bagi Madrid jelas ini adalah musim yang bagaimana mereka mengintegrasikan beberapa pemain muda ya, Carreras, walaupun udah nggak muda-muda banget tapi ya istilahnya muda lah. Habis itu Haisen, ini pemain-pemain muda yang harus dikontrol juga emosinya. Jadi menurut gue hal-hal kayak gini harus bisa dihindarin dan Carvajal pemain paling senior harusnya ngasih contoh lah. Ini hal yang nggak boleh berlanjut dan gue khawatirnya kalau kayak begini terus badai cedera bisa datang ke Madrid. Alright, berarti dua-duanya setuju nih ya, ini sah dan memang ini adalah salah satu kebodohan yang bisa jadi pelajaran. Sah dan meyakinkan. Asik, bahasa pengadilan. Tadi juga Rizal udah sempat membahas tuh tentang pemain muda. Nah, tercetuslah satu nama di dalam otaknya Evelyn ya. Mastantuono. Ini bisa dibilang salah satu pemain remaja yang transfernya sangat bombastis banget, bisa dibilang yang tertinggi di jendela musim ini ya. Untuk pemain muda ya, untuk pemain muda dia price tag-nya sangat tinggi dan bahkan Madrid sampai harus nunggu ini ya, karena tim sebelumnya tuh main juga di CWC, jadi mereka harus sabar nunggu. Tapi ini emang pemain yang secara profile dia langsung mendapatkan tempat di sayap kanan bagi Madrid di musim ini karena udah banyak kan dia main ya ketimbang dia berada di bangku cadangan ya. Jadi ini pemain yang benar-benar eksepsional. Ini data yang udah disiapin sama tim ya, bagaimana dia itu benar-benar dominan di area kanan, walaupun belum ada merahnya Bang Aldi ya. Biasanya kan dicari merahnya, tapi cukup lah peran dia di sini karena untuk sayap kanan gue ngeliat dia tadi malam licin, walaupun ada aspek yang perlu ditingkatkan ya, karena ada momen yang menurut gue harusnya itu peluang yang nilainya harus jadi gol, yang mana itu udah disuapin enak banget sama pemain Madrid, tapi dia nendangnya masih ke arah kiper, which is itu menurut gue hal yang sangat normal karena usianya masih sangat belia, dia perlu pengembangan dari aspek-aspek tersebut. Tapi kalau dari segi pemahaman bermain, abis itu cara bermain yang dituntutan sama Xabi Alonso, pemain yang lebih proaktif, ini menurut gue dia udah menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditawarkan sama pemain-pemain lainnya di sayap kanan, at least sampai sekarang, karena sampai sekarang kan istilahnya kayak banyak yang rotasi juga di lini depan ya, selain Mbappe, tapi Vinicius dan Rodrigo sering jadi korban rotasi, dan sekarang menurut gue Mastantuono memiliki posisi yang sangat ideal di sayap kanan. Alright, berarti secara bahasa cepatnya Rizal mengakui bahwa Mastantuono sah-sah aja dibayar segitu mahal walaupun usianya untuk main di Eropa ini kan masih seumur jagung banget gitu. Tapi walaupun dianya juga super percaya diri banget ya. Kalau Aldi melihatnya gimana nih? Melihatnya cukup nggak, layak nggak dibayar segitu mahalnya? Nggak, kalau soal layak nggak layak, soalnya bukan layak dibayar segitu mahal, layak
layak nggak dibahas terus tiap pekan. Ini hampir tiap pekan kita ditanya Mas Tantuono, terus gue di Senin juga ditanya Mas Tantuono lagi. Dia bagus, dia layak dibayar mahal, and his perform cukup. Buat gue sampai situ aja karena masih banyak yang bisa dibahas dari laga Madrid menghadapi Marseille ya. Gimana lini tengah Madrid ini gampang banget ke crack. Madrid di laga ini 15-30 menit pertama luar biasa, tapi begitu Madrid bagusnya di awal dan di akhir laga. Di tengah-tengah laga, awal atau akhir babak pertama dan juga awal babak kedua, ini justru Marseille yang melakukan pressing luar biasa. Dan inilah De Zerbi ya sebagai pelatih dari Marseille, ini gue harus akui jempol. Dia datang itu di November 2024. Beda 2 bulan atau 3 bulan dibandingkan Ruben Amorim di Manchester United. Sorry, De Zerbi Juli, Amorim November. Berarti kan cuma beda bentar tuh. Tapi dia benar-benar melakukan perubahan drastis, perubahan sistem yang sangat amat drastis, dan dia membeli pemain dengan total 400 juta euro. Dia datengin pemain yang dia rasa cocok dengan sistem dia. Dia masukin pemain kayak Aubameyang, dia masukin pemain kayak Greenwood, dia masukin pemain kayak midfieldnya Tottenham siapa tuh namanya tuh? Ini Højbjerg. Yang Weah juga sayap ya. Timothy Weah, dia juga beberapa pinjaman dari Serie A. Ini pelatih luar biasa, benar-benar bisa merepotkan Real Madrid. Dan tadi ada yang bilang diselamatkan oleh penalti, ya gue setuju. Karena secara permainan Madrid sempat kerepotan di kandang menghadapi Marseille. Puncaknya setelah kartu merah juga. Beruntung, gue bilang beruntung. Penalti. Kalau kita bahas Mas Tantuono, udahlah. Case clear. Case close. Dia pemain yang bagus, berani touch di dalam kotak penalti, sentuhannya bagus, link up dengan pemain lain juga luar biasa bagus. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana Vini hari ini? Oke, itu bagus banget karena memang kita ingin melihat walaupun datang dengan kemenangan berhasil bawa 3 poin, tapi ini ada satu kesalahan yang kayaknya bikin gemas banget ya. Nah, itu dibahas. Boleh langsung Aldi aja yang jelasin, boleh nggak nih kesalahan seperti apa, siapa yang salah di sini? Langsung saja kita lihat, ini dia kesalahan yang akan dijelaskan dari Aldi Bawazier. Silahkan, Aldi. Ya, ini adalah proses terjadinya gol dari Marseille. Nah, sebenarnya teman-teman, ini tuh bukan back. Ini adalah midfield. Lalu di mana backnya Madrid? Ini saking jauhnya dari backnya Madrid sampai nggak kena tuh di heat map ini. Karena jaraknya jauh sekali. Madrid lagi main enak banget, lagi ngepres. Ini back kirinya. Nah, ini Arda Güler. Memang dalam skemanya Xabi Alonso, dia dicoba menjadi lebih ke deep lying midfielder. Dia sedikit mundur untuk dalam skema formasi 3 midfield. Di mana gua rasa dia lebih nyaman untuk peran yang lebih attacking, entah nomor 10 maupun sayap kanan. Itu mungkin lebih cocok dengan peran Arda Güler untuk peran yang kreatif. Namun di game menghadapi Sociedad, di game menghadapi Marseille, emang dia punya kapasitas untuk bermain lebih mundur ke belakang, dia rajin ke belakang. Namun entah kenapa ada touch yang heavy dari seorang Arda Güler, dan ini yang biru ini adalah pemain luar biasa, namanya Mason Greenwood. Dia dengan cepat melejit dengan cepat untuk melakukan pressing cepat ke bola yang hilang tadi dari dari Arda Güler, dan memberikan bola kepada Timothy Weah. Ini yang gue bilang lagi adalah ini backnya Madrid ini jauh banget di belakang. Jadi ini membuat saat Arda Güler ingin passing ke belakang atau kehilangan bola, dia switch off, dia diem bahwa ambil dong atau gimana. Ini membuat langsung direbut oleh Mason Greenwood, diberikan kepada Timothy Weah dan memberikan umpan dan juga gol yang luar biasa, sehingga kesalahan dari Arda Güler benar-benar dihukum dengan maksimal oleh Arda Güler. Ini ada Tchouaméni di sini juga, dia bisa passing ke sini. Ada back kiri juga, Carreras kalau nggak salah, bisa passing juga ke sini. Banyak sekali opsi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Arda Güler, namun entah kenapa dia switch off dalam beberapa detik, dan itu dihukum dengan sangat maksimal oleh Mason Greenwood yang memanfaatkan jarak antara midfield dan back Madrid yang sangat jauh. Itu dimanfaatkan dengan baik oleh
seorang Mason Greenwood, dan ini merupakan hal yang harus segera diperbaiki oleh Xabi Alonso. Harus bertahan lebih compact, harus bertahan lebih rapat lagi, karena space yang segini besar saat lu menghadapi lawan yang lebih exploit dan juga lebih eksplosif, ini akan menjadi ancaman bahaya bagi Madrid. Ini harus segera diperbaiki oleh Madrid. Masalahnya dalam beberapa game ke depan di Liga Champions ini tidak akan ada Trent, tidak akan ada Carvajal. Mungkin kalau di La Liga bek kanannya masih aman, ada Carvajal. Mungkin bisa dicoba Vazquez, Valverde bisa di sana juga. Jadi ini akan menjadi hal yang coba dilakukan oleh Xabi Alonso. Namun ini jelas tanda bahaya kalau ini tetap terjadi. Beruntung Madrid punya pemain seperti Rodrigo yang bisa memaksakan penalti bagi Real Madrid. Madrid bermain tidak maksimal, namun in the way mereka bisa menang. Apakah ini juga menjadi alasan ya dari yang sebelumnya Ancelotti tidak terlalu banyak menurunkan Arda Güler? Sebenarnya bisa dibilang ya ini kesempatan emas ya yang sudah diberikan oleh Xabi. Tapi ya sudahlah, kita tidak mau memperpanjang membahas itu. Kita langsung aja mau melihat penalti kedua yang mungkin bikin para fans dari Marseille mungkin agak gemes juga. Menangnya karena penalti nih gitu. Tapi gue boleh nggak bahas juga? Boleh. Arda ya, gue pengen bahas Arda. Gue rasa terlalu kejam kalau nyalahin. Emang gol salah dia, tapi untuk apakah peran dia di situ harus dilanjutkan apa enggak? Gue rasa ini udah posisinya dia banget gitu, terlepas dari kembalinya Bellingham. Jadi gue ngerasa terlalu harus juga Bang Aldi kalau dibilang dia banyak ngelakuin hal-hal kayak gitu harus bisa dihindarin. Memang betul masih bisa dihindarin, tapi dia adalah alasan kenapa Madrid segitu pedenya ngadepin musim ini untuk nggak ngedatangin gelandang lagi. Menurut gue ini pemain yang udah bisa ngejawab kebutuhan mereka di gelandang, karena kita tahu sebelumnya dia bersama Ancelotti banyak main sebagai sayap kanan, abis itu sebagai nomor 10 di belakang striker, tapi posisi dia ternyata untuk di bagian gelandang ketiga di tengah itu, dia posisi di paling kirinya, dia cocok main di sana. Dan kalau terlepas tadi ada satu error, yaitu it happens, tapi kita lihat game-game sebelumnya dia justru jadi penyelamat bagi Madrid menurut gue. Justru jadi penyelamat. Tadi Aldi bilang kesalahan datang dari Arda Güler, tapi dari Rizal justru bilangnya ini penyelamat. Gimana nih coba di? Game itu ada error. Belum beres deh. Kita biarkan selesai dulu. Sejauh musim ini berlangsung, dari awal musim mulai, bahkan jangankan dari awal musim, dari Club World Cup dia main di peran sebagai gelandang. Ini pemain yang menurut gue stand out di area gelandang. Terlebih kita melihat peran dia, menurut gue bahkan pernah bilang dengan kembalinya Bellingham pun dia nggak akan bisa ngambil posisinya Arda Güler di gelandang menurut gue. Jadi dia akan terus melanjutkan posisi ini. Beruntung errornya terjadi di game week pertama Liga Champions. Jadi dia pemain yang muda, jadi pembelajaran, dan gue yakin ini pemain hanya akan improve nantinya. Tapi posisi gelandang udah pasti milik Arda Güler kalau Arda Güler ya. Dan Arda untuk Güler. next match mood akan tetap posisi makin baik ya. Ini cuma hari lagi nggak oke aja, lagi day at the sial office aja lah. ya. Jadi bener dong gue bilang kesalahan seperti ini harus dihindari. Harus dihindari ya, Iya, tapi betul. terjadi. Iya, dan makanya. dia sebelumnya kan exceptional, jarang error di posisi itu, dan dia ini momen switch off which is terjadi, dan pemainnya pun Greenwood yang ngerebut, dia pemain yang hebat di Marseille, dan ini menurut gue nggak ada yang bisa ngeganggu Mason Greenwood lagi, nggak ada yang bisa ngeganggu seorang Arda Güler di posisi gelandang. Jadi menurut gue ini posisi dia, dan kesalahan tadi malam nggak menutup soal dia mainnya bagus. Dia tetap bagus mainnya semalam, dan dia sejauh musim ini berlangsung dia mungkin bisa dibilang salah satu gelandang paling bersinar, lebih bersinar dari Valverde bahkan di posisi gelandang menurut gue. Iya, karena kalau mau lihatnya end product emang Arda Güler lebih kelihatan. Cuman bagi yang mengamati pertandingan secara holistik, yang nggak cuma melihat end product, end pass, ya masih banyak harus ditingkatkan dari Arda Güler. Gue setuju, musim ini pemain terbaik dari Madrid adalah Mbappe dan juga Arda Güler. Sangat amat pivotal di lini depan, di kotak penalti, keduanya sangat baik. Arda Güler meskipun badannya kecil tapi bisa bikin gol sundulan juga dalam kotak penalti, pergerakannya eksplosif. Terus juga bersama Mas Tantuono di kanan, di tengahnya Arda Güler, di depan Mbappe, di kirinya Vinicius. Tapi sayang di game menghadapi di game menghadapi Sociedad, dia yang gue bilang gue juga nulis di Twitter, dia keterlibatannya sangat minim. That's why di game kali ini dicadangkan oleh Xabi Alonso. Cuman kalau bisa memilih, gue lebih milih dua di tengah itu, Valverde dan juga Tchouaméni. Dan nomor 10-nya si Arda Güler. Di kanannya tadi gue bilang Mas Tantuono, karena ini pemain yang luar biasa bagus, dan di depan Mbappe udah jelas. Cuman momen Bellingham kembali, ini akan menjadi momen yang luar biasa bagi Madrid, dalam arti siapa yang akan menjadi starting line up gitu untuk menjadi wajah dari Real Madrid. Karena apa yang ditunjukkan oleh Arda Güler sepeninggal atau saat absennya seorang Bellingham, buat gue juga setuju eksepsional. Cuman bagi tim sebesar Madrid melakukan error seperti itu mungkin beda dengan tim lain. Ini unacceptable untuk Madrid, karena ini Madrid adalah tim yang mungkin selalu menjadi unggulan untuk tiap tahunnya, dan
gue juga nggak setuju kalau ya ini beruntung masih game week pertama, apalagi dengan sistem sekarang dengan league phase. Game week pertama itu juga udah penting. Betul. Itu udah penting. Bayangkan Madrid tahun lalu lolos tuh dari playoff. Karena apa, dari game week pertamanya mungkin dia kurang stabil Jal. Tapi ya udah, namanya Madrid menghadapi playoff pun, City juga menghadapi playoff, PSG juga menghadapi playoff, sama-sama bagusnya gitu. Cuman alangkah lebih baiknya bisa lolos cepat tanpa playoff, dan game week pertama bagus Madrid bisa menang. Gamenya ya perlu bisa kita bahas juga di sini. Cuman buat gua masih banyak yang perlu ditingkatkan dari Madrid. Tapi intensitas pressing itu sesuatu yang nggak kelihatan di era Ancelotti, dan lu ngeliat semalam pressingnya Madrid tuh menurut gue harus kita apresiasi banget. Ini sesuatu yang nggak berlaku di zaman Ancelotti. Dicoba tapi serba nanggung kan. Madrid musim lalu tuh kalau pressing serba nanggung, terlalu mudah, nanggung, lebih ke ngepres. Ugal-ugalan pressingnya. Tapi kalau sekarang tuh lebih terstruktur, dan itu yang membedakan Ancelotti dan nggak lebih indah. Tapi udah lebih mulai ke arah sana gitu, ke arah sana. Sudah ke arah sana ya, dan ini menjanjikan, semoga memang pemain-pemain muda juga bisa bangkit. Oke, terlepas dari kesalahan yang sudah diperbuat dari Arda Güler ya, anggap saja ini bad day-nya dia gitu ya. Kita mau langsung membahas penalti kedua, gimana melihatnya? Sah apa enggak nih? Layak enggak nih? Ya enggak lah. Bangetan. Gimana? It is stupid decision by the referee. Wow. Buat gua, wasit pun harus mengerti pemain ya. Karena saat lu sliding tackle seperti ini, by the way, ini tackle yang luar biasa bagus dari pemain Marseille menghadapi seorang penyerang Madrid yang juga luar biasa berbahaya, dan bisa melakukan tackle on point ini di situasi yang seberbahaya ini. Gue harus heads off untuk back Marseille yang luar biasa. Bahkan gue lihat juga perdebatan atau kata-kata fans Madrid di Twitter pun ya pada setuju bahwa ini sebenarnya nggak harus penalti gitu bagi fans Madrid yang sering nonton kita gitu ya, mungkin yang cukup netral lah, yang cukup fair. Itu melihat bahwa ini sebenarnya bukan harus penalti gitu, karena ya lu sebagai pemain, lu sliding tackle pasti ada tangan kanan, ada tangan kiri lu yang mencoba untuk menyeimbangkan badan gitu, dan kalau emang ada pantulan dari bola, ya lu bisa apa sebagai pemain? Itu natural aja gitu. Sangat natural, Evelyn, sangat natural, dan apa yang bisa dilakukan oleh back Madrid, back Marseille untuk situasi seperti itu nggak ada, dan ini menjadi menjadi hal yang justru akan merugikan bagi para back gitu ya. Dan yang oke lah, wasit bikin kesalahan nomor sekian lah, dia di tengah lapangan dengan riuh rendah Bernabeu yang sebegitu luar biasanya dikerumunin pemain. Yang gue mempermasalahkan adalah 4 orang di booth VAR. 4 orang yang bisa melihat ini secara slow motion, melihat replay ini secara slow motion dengan gambar di berbagai angle yang cukup baik, tapi setuju dengan benar itu penalti. Dan lu nggak bisa nge-overturn situasi ini gitu loh. Gue bukan gara-gara Madrid nih ya. Madrid melakukan apa yang mereka harus lakukan di situasi tersebut. Dia cutting in, di tackle, berharap penalti, selesai. Yang gue sayangkan adalah booth VAR atau orang-orang yang ada di 4 orang yang ada di wasitnya lah ya. Official VAR, yang ada perangkat VAR yang ada di booth. Itu yang gue sayangkan. Kenapa lu nggak bisa nge-overturn situasi ini, dan ya minggu depan akan dibahas nanti di UEFA VAR situasi ini, dan hasil keputusan ini akan menjadi hal yang akan diperbincangkan dan akan disayangkan bila ini kejadian lagi di game-game selanjutnya, karena ini natural position. Back udah sangat luar biasa bagus, melakukan tackle yang sangat bersih, menghadapi Vinicius yang sangat amat licin. Jadi buat gue ini keputusan yang bodoh dari wasit. Oke, JM Team, kalau dari Aldi kan tadi lebih menekankan bagaimana dari official VAR-nya sendiri ini kok bisa decide yang sekelihatan itu, kok masih bisa di-decide penalti sih. Kalau dari Rizal gimana? Gue coba jelasin dari rules-nya ya. Kalau dari rules sendiri ini sifatnya himbauan ya. Si himbauan itu bagi wasit tuh jangan menghukum pemain-pemain yang kena tangan bolanya itu berasal dari pantulan dari badan dia sendiri. Sebenarnya ada peraturan itu, tapi himbauan ya, bukan yang sifatnya itu tertulis harus kayak begitu. Tapi kan ini himbauan, dan wasit pun juga punya ruang subjektivitas. Tapi yang pasti kalau bola itu akhirnya kena pantulan dari badan dan kena tangan sendiri, itu harusnya nggak dihukum sebagai sebuah penalti. Bahkan Mbappe setelah pertandingan pun bilang ini bisa dikatakan salah satu penalti paling ambigu juga bagi dia gitu. Which is dia happy dapat penalti dan dia golin, tapi dia ngerasa ini agak ambigu keputusan wasit untuk menghukum ini sebagai penalti. Tapi untuk berusaha menjustifikasi tersedikit kenapa wasit akhirnya ngasih hukuman ini, gue coba ngasih contoh ya. Mungkin tadi ada rules ya, tapi gue ngasih contoh. Liverpool Spurs final, Moussa Sissoko tangan nggak bisa menghindar, tapi bola kena tangan, tetap dihukum sebagai penalti. Munchen lawan MU 2 musim lalu, si De Ligt kalau nggak salah itu nggak bisa menghindar, tapi bola kena tangan dan dihukum sebagai penalti. Artinya apa? Artinya UEFA tuh punya pendekatan yang agak berbeda dibanding liga-liga. Mungkin kalau di liga
domestik masing-masing ini nggak akan dihukum sebagai penalti, tapi UEFA biasanya itu lebih saklek soal urusan bola kena tangan. Jadi nggak ada urusan tangannya unnatural, tangannya lebih ke arah sifatnya nggak sengaja. Tapi kalau UEFA biasanya bola kena tangan sekalipun, posisi sengaja nggak sengaja, posisi natural nggak natural itu akan dihukum sebagai penalti. Jadi mungkin alasan bagi gue untuk bisa menjustifikasi hukuman itu alasan seperti itu, karena ada aturannya tapi gue bisa nyontoin contohnya yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi ya sesuatu yang menurut gue agak disayangkan terjadi ke Marseille yang udah ngasih effort segitu kerasnya sih. Tapi ya hal seperti itu terjadilah bagi Madrid. Alright, berarti dari Rizal kita tahu bos sebenarnya secara peraturan ada tuh himbauannya bos sebenarnya itu jangan dihitung sebagai penalti dong gitu. Tapi cuma ya ada juga contoh-contoh nyatanya dalam pelaksanaan yang subjektif itu ada saja. Berarti kalau pakai argumennya Rizal, UEFA bikin peraturan sendiri, mereka sendiri yang ngelanggar sendiri gitu. Emang tahun ini atau dari tahun lalu emang interpretasi wasit itu diberikan di aturan. Wasit sedikit diberikan kelonggaran untuk menginterpretasi sebuah keputusan. Jadi that's why gue gak begitu menyalahkan wasit dalam hal ini. Karena gue bilang tadi mungkin tekanan dari pemain, tekanan dari supporter atau segala macam. Karena gak gampang jadi wasit. Kita cuma bisa ngolok-ngolok doang. Yang gampang itu menjadi orang di booth VAR. Itu gampang banget. Nge-review doang. Karena nge-review doang, Jal. Lu bisa melihat situasi tersebut. Oh ya, ini tackle yang clean. Ini tackle-nya bagus, ini tangannya sedang emang untuk nahan badan dia supaya nggak jatuh dan dia lagi proses berdiri juga. Dan bola mantul dari badan dia. Blocking dia. Itu yang sudah sangat-sangat terlihat jelas jadi itu ketidaksengajaan loh sebenarnya. Mau gitu ada interpretasi apa dari orang-orang di booth VAR ini gitu loh yang akhirnya tidak mengoverturn hasil ini yang buat gue sayangkan sih sebenarnya. Oke lah, itu dia tadi JM Team. Kalau menurut kalian gimana nih? Evelyn yakin sih sebenarnya banyak banget juga ini dari kolom komentar aja udah kelihatan bahwa memang banyak juga yang kayaknya nggak setuju gitu. Sama seperti yang sudah dikatakan oleh dari Aldi dan juga dari Rizal. Nih salah satunya kita baca dari Jazz katanya. Pada gak terima karena dapat penalti, apa harus dihapus itu sistem penalti? Kocak dah. Iya lu kocak bener. Terus ada lagi nih dari Luhut.sihombing. Madrid terselamatkan penalti. Pandangan saya tidak semua wasit memberikan itu penalti melihat kejadiannya, tapi saya akui semangatnya Madrid udah kartu 1 malah bisa menang. Ya itulah Madrid. Madrid di Liga Champion ini rumahnya. Madrid itu rumahnya Liga Champion dan kayak gue bilang tadi pas gue memberikan penjelasan ya Madrid selalu atau hampir pasti bisa menemukan cara untuk menang. Jadi ya udah heads off juga untuk Real Madrid. Mental peraih trofi terbanyak nih bos, 15 UCL. Oke, kita bahas satu lagi yang gak kalah seru. Ini pasti membuat kita berdebar-debar apalagi Aldi gitu. Arsenal yang akhirnya bisa mengalahkan Athletic Bilbao dengan 2-0. Tapi yang sebenarnya Evelyn pingin tanyakan tuh adalah 20 apa sih Evelyn? Pertama. Apa yang ingin Evelyn tanyakan? Si Arsenal kan kayaknya muter-muter banget. Ini ada apa? Si Arsenalnya kurang kreatif kah atau memang Athletic Bilbao-nya ini yang terlalu solid, rapi banget? Coba. Rapi ya. Athletic Bilbao rapi iya. Gue sangat suka melihat permainan dari Athletic Bilbao. Keras, medium mid blocknya bagus banget. Dan ini dia, kalau kita cuma melihat statistik, pas akurasi Arsenal itu 83%. Mungkin nampaknya bagus gitu ya. Padahal kalau nonton gamenya, ini hampir jarang operan Arsenal ini nyampe, apalagi kalau di kotaknya lawan. Ada masalah dengan akurasi pas dari pemain Arsenal, ini yang buat gue justru concerning. Kenapa nih passing-passing pemain Arsenal ini sedikit aneh gitu loh. Banyak sekali seperti Gabriel di belakang, umpan ke depan, dipotong oleh pemain dari Bilbao, serangan balik cepet banget karena emang pressing dari pemain Bilbao ini sangat amat baik. Terus juga pemain seperti Declan Rice berkali-kali salah umpan juga, melakukan kartu kuning yang ya dipertanyakan ada apa dengan Declan Rice bisa seperti itu. Konsumsi apa dia selama international break bersama Three Lions. Ini juga Calafiori sempat ada kesalahan operan juga. Banyak pemain-pemain dari Arsenal ini melakukan salah operan. Jadi jangan cuma lihat passing akurasi di statistik 83%, tapi lihat pertandingannya bahwa Arsenal bermasalah dengan pass akurasi. Itu satu. Kedua adalah yes, Bilbao menekan, cuman tidak mengancam. Tidak mengancam. Harusnya Arsenal bisa lebih memanfaatkan peluang lagi. Kalau maksudnya Bilbao tidak mengancam gawang Arsenal gitu. Gue bilang yes, mereka bermain dengan mid block yang bagus, pressing yang bagus, cuma begitu masuk kotak penalti Arsenal, ya end produknya nggak ada gitu. Beruntung juga mungkin bagi Arsenal Williams nggak main, Williams yang Nico. Karena Inaki pun di lapangan dengan effort dia yang luar biasa, kerja keras dia naik turun. Gue harus akui itu bermain sangat luar biasa, namun
nggak memberikan end product yang maksimal juga Inaki. Terus juga bermain Athletic Bilbao lainnya juga ya sangat amat kencang larinya juga, fullback mereka rapi. Cuman ya beruntung Arsenal memiliki Arteta yang melakukan game management seperti tadi Evelyn katakan di awal, game management Arteta masterclass. Dalam kondisi Arsenal pemainnya dan juga tim lain ya habis international break, habis main di Liga juga, dan nanti akhir pekan akan menghadapi Man City yang juga luar biasa baru menang dari Man United. Arsenal dihadapi dengan sebuah permasalahan, harus bisa mirip-mirip pemain tapi juga harus menang di game kali ini. Itulah kenapa Arsenal gue bilang atau tim lain nggak bisa lagi oke ini game week pertama kita harus banyak pembelajaran, nggak. Game week pertama harus ngegas langsung. Beruntung Arteta atau bagusnya adalah Martinelli dimainkan, Trossard dimainkan, Gyökeres dikeluarkan, Merino menjadi striker, terus juga Trossard menjadi midfield, Martinelli di kiri. Gua rasa nggak ada yang berekspektasi bahwa kedua pemain ini akan melakukan perubahan maksimal di laga itu. Martinelli, Trossard. Ya kan gue kira bakal dari Eze atau dari Madueke. Tapi ya Arsenal menemukan satu momen dan Trossard melakukan umpan daerah yang sangat baik. Martinelli sprintnya juga cukup bagus dan menyelesaikan bola ke gawang Unai Simon yang sepanjang laga gue harus akui bermain juga cukup baik. Dan nomor keduanya adalah Martinelli memberikan umpan kepada Trossard. Ya ini kedewasaan dari Arsenal, kedewasaan lebih mature, nggak maksa 90 menit bermain menyerang, ya kan, nggak maksa bermain full tinggi. Ya ini mungkin kalau coach Gerard van den Berg lihat bagus ini untuk contoh, nggak perlu 90 menit itu bermain total menyerang. Ada kalanya lu sedikit layback, ada saatnya lu ngepres, ada saatnya lu mundur ke belakang, dan ada momen yang harus dimaksimalkan, dan itu yang dilakukan Arsenal. Jadi buat gua bukan kemenangan yang luar biasa, tapi ini penting dan cukup untuk Arteta dan juga Arsenal. Tapi cukup memuaskan ya, artinya melihat bahwa Arteta di sini begitu cerdas gitu ya. Nah, Evelyn jadi pingin ke Rizal juga melihat dari permainan Arteta yang menurunkan, bisa dibilang ini skuad terbaiknya. Nah, meanwhile di akhir pekan akan ngadapin City. Ini keputusan bijak nggak? Sangat bijak, dan menurut gue mau sanggah sedikit ya. Ini agak kontradiktif sebenarnya yang disampaikan Bang Aldi gitu. Karena tadi pas akurasi dibahas ada kesulitan ketika mereka masuk sepertiga akhir. Biasanya kan kita menyalahkan karena ada Odegaard yang nggak bisa mengorkestrasi di area tersebut. Tapi lagi nggak ada Odegaard, hal itu tetap terjadi gitu. Jadi ini masalah yang lebih dari sekedar ada Odegaard atau nggak ada Odegaard menurut gue. Karena yang lu sanggah adalah sistemnya Arteta terlalu aman menurut gue, terlalu safe, dia nggak terlalu ngambil resiko, dan itu sesuatu yang sebenarnya bisa Arteta ambil, bisa Arsenal lakukan. Karena kalau mereka main lebih ambil resiko, mereka main lebih terbuka, lahir tuh 2 gol akhirnya. Game agak lebih terbuka, mereka memasukkan pemain-pemain yang jauh lebih segar, match fitness pasti berpengaruh. Tapi ini ada atau nggak ada Odegaard masih terjadi. Lu bisa ngeliat itu di babak pertama gitu, di sepertiga akhir masih sering macet. Jadi ini kondisi Arsenal yang menurut gue terlalu main aman. Dan ada momen di babak pertama tadi malam ada Eze yang udah mau lebih dinamis, dia mau ngisi ke tengah, tapi Arteta ngasih gestur, lu jangan ke situ, lu tetap di line aja, lu main selebar mungkin. Terus Eze juga ngasih gestur, kenapa gue harus ke sini. Jadi ini instruksi dari pelatih lu yang pengennya tuh main terlalu aman, dan itu menurut gue jadi masalah bagi Arsenal. Nah, itu pertanyaan gue agak hold back bagi mereka. Yang pertanyaan gue adalah what's wrong with playing safe? Apa salahnya? Toh akhirnya mereka menang. Kecuali kalah atau seri atau gagal menang, baru argumen lu bisa valid. Ini kan mereka bermain aman dari beberapa tahun lalu kan. Arsenal bermain total nyerang. Apa hasilnya? Hampir nggak ada. Kenapa tadi gue bilang Arsenal nggak bermain luar biasa, tapi bermain mature, bermain lebih wise. Oke, kita menyerang di saat kita harus menyerang. Madrid pun demikian, bukannya selama 90 menit bermain. Nggak ada yang salah dengan main aman. Yang jadi masalah adalah ketika main terlalu aman menurut gue. Bedanya? Ini sesuatu yang menurut gue di musim lalu ini menghantui Arsenal. Ini perbedaannya makanya ya. Di 2 musim lalu ketika Arsenal main lebih musim lalu apa 2 musim lalu? Ini perbandingan menurut gua. 2 musim lalu dan di musim lalu. Di 2 musim lalu mereka nyetak 91 gol satu musim. Mereka tiap ada momen nyari gol, mereka nambah terus. Ada game mereka menang 5-0 lawan West Ham, berlanjut lagi menang 5-0 lawan Chelsea. Itu mereka ngelakuin yang ambil risiko, tapi akhirnya nggak juara. Di musim lalu ketika pendekatannya jauh lebih aman, main jauh lebih hati-hati, jumlah gol menurun, tapi hasilnya nggak juara-juara juga. Peringkatnya tetap 2. Jadi nggak ada yang salah dengan main aman. Yang masalah adalah main terlalu aman menurut gua. Dan itu masalah yang selama ini terlalu aman itu gimana maksudnya? Hold back Arsenal dengan Arteta, segala sesuatunya jadi memudar menurut gue. Jadi gini, tadi kan kalau dari Aldi bilangnya bahwa dia puas banget dengan kecerdasan Arteta memainkan kedewasaan Arteta ini. Tapi dari Rizal justru menyanggah bahwa kurang puas nih dengan sistem mainnya Arteta. Ini gimana coba? Coba jalan tengahnya gimana nih? Jadi menurut Aldi justru ke Rizal ya, maksudnya penjelasan soal bedanya bermain aman dan bermain terlalu aman itu di mana garisnya? Kalau gue bilang ini terlalu, atau Arsenal bermain dewasa, bermain cukup, nggak impresif, cuman cukup untuk dapat 3 poin, clean sheet, away. Buat gue ini lebih dari cukup sih.
Untuk lawan Bilbao ya secara konteks cukup. Karena ini tim statusnya musim lalu kebobolan paling dikit juga di La Liga. Tapi kalau ngeliat kualitas yang dimiliki Arsenal, kedalaman yang mereka punya, kualitas yang mereka punya, mereka sanggup untuk nyakitin tim manapun menurut gue. Mereka sanggup untuk menyakitin manapun. Dan ini menyakiti Bilbao kan? Menyakiti Bilbao. Dan seharusnya mereka harus main kayak begitu terus. Makanya gue nggak harusnya bisa bermain gitu terus. Begitu di nextnya. Karena ya doain aja Jal, insya Allah bisa Jal. Doain aja. Sesuai yang seminggu lalu gue demen kalau Rizal positif begini buat Arsenal. Gue ngomongin karena urgensi untuk jadi juara itu harusnya milik Arsenal. Karena ini suatu kedalaman, kemewahan yang mereka miliki. Bahkan gue yakin. Juara apa nih? Premier League atau UCL? Sebentar, kita bahas. Major trophy. Harus juara Liga Champions. Major trophy. Arsenal punya nggak pemain yang punya pengalaman dapat Liga Champions? Itu belum punya. Tapi Arsenal pernah nggak juara Liga Champions? Pertanyaan lu pun pernah. Kok bisa? Gak cuma Rizal masalahnya. Bentar, gak cuma Rizal masalahnya. Bahkan media asing pun menaruh Arsenal tuh sangat tinggi. Dalam betting juga banyak hal bahwa Arsenal ini harusnya juara. Urgensinya based on apa? Kalau lu bahasannya based on pemain-pemain karena belum ada yang punya rekam jejak juara champion gitu. Apakah City 2023 punya sejarah rekam jejak champion? Pelatihnya? Ya udah ada, paling enggak Arteta. Pelatihnya sebelumnya juara enggak? Ketika sebelum ada Haaland, enggak juara-juara juga. Harusnya pernyataan paling enggak ada orang yang paham itu membuat tim dan City pun menjadi tim yang diunggulkan untuk itu. Cuman kan kenapa lu harus jadi, bukan lu Rizal juga, banyak orang juga pada akhirnya beranggapan bahwa Arsenal harus juara karena bla 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 bla. Hey, sabar. Arsenal juga, fansnya juga pengen juara, Arteta juga pengen juara. Cuman lihat tahun lalu sedekat itu, quarter final, semifinal, bahwa peningkatan itu ada gitu loh. Dan di semifinal kalah seperti itu ya udah menyakitkan memang. Kalahnya sama juara kok, gitu loh. Bukan yang emang buruk gitu. Cuman ya kenapa harus dibebankan bahwa kalau tahun ini nggak juara UCL, beban. Kalau Premier League oke lah, kita fight sama Liverpool. Mungkin sama City juga. Cuman kalau kita bahas UCL, masih ada Madrid, masih ada Barcelona, masih ada City, masih ada Liverpool, masih ada PSG. Terlalu early buat kita menjustifikasi kalau sampai Arsenal musim ini nggak juara, ini parah. At least major trophy lah, karena ini turun ke major trophy mungkin. Dan ini gue juga baca perbandingan pengeluaran pelatih dibandingin sama Arteta ya. Arteta tuh 1 billion, sedangkan pelatih keduanya yaitu Simeone dan juga Emery itu 500 million. Jadi ada gap yang sangat jauh. Tapi kalau sampai nggak juara karena udah ngeluarin sangat. Karena itu salah satu alasan. Dua pemain yang tadi dua pelatih yang lu sebutin tadi, Emery dan Simeone. Lihat dua tim itu. Mereka nggak juara-juara. Itu juga berarti nggak ada urusan jarak. Karena gini, jarak 500 juta itu sangat achievable sama pelatih-pelatih di bawahnya. Arne Slot aja baru ngelatih Liverpool jalan musim kedua, pengeluarannya udah hampir 300. Jadi 200 ke Emery yang 500 dan juga Simeone 500. Itu jaraknya ya ekuivalen dengan jarak 5 tahun lah menurut gue. Ideal. Ya, kita doakan semoga doa dari Rizal terkabul ya JM Team. Kita doakan semoga doanya dari Rizal, Arsenal juara Major Cup, Liga Champion, dan Arsenal juga juara Premier League. Kejadian ya, amin, doa orang baik. Premier League harusnya Premier League dan satu Oh, alasan Liga Champions nggak jadinya sekarang. Turun sekarang. Iya, Liga Champions. Atau bilang dua. Ulang. Tadi Rizal bilang atau juara 2 major trophy. Nah, not trophies but trophy. Evelyn kita doain. Kita sebagai fans Arsenal doakan Rizal orang baik. Kita doain. Gue ngasih pressure-nya di situ karena mereka udah ngeluar investasi yang luar biasa. Dan ada faktor menurut gue kenapa mereka harus jadi juara, karena ada satu-satunya tim yang bisa bobolin Arsenal musim ini itu cuma free kick jarak 30 meter. Selain itu Arsenal belum kebobolan. Mereka punya pertahanan yang begitu tebel. Bahkan gak ada Saliba. Ini gue inget fans Arsenal bilang gak juara 3 tahun lalu gara-gara gak ada Saliba sih, inget gue. Gak ada Saliba dan diganti Holding, itu jadi salah satu alasan mereka gak juara. Dan di musim ini gak ada Saliba gak berasa. Ada Mosquera, gak ada Saka gak berasa. Madueke gak jalanin peran dengan bagus. Gak ada Odegaard, tugas-tugas pemain juga masih oke lah. Jadi menurut gue di musim ini udah sangat-sangat mewah skuad yang dimiliki Arsenal dan gak ada alasan lagi bagi mereka untuk gak juara. Mewah atau pinternya Arteta bisa memadu-padankan pemain-pemain baru karena integrasi, karena pemain mewah pun gak ada jaminan langsung integrasi loh, Jal. Gak ada jaminan. Tapi ini pelengkap. Sifatnya Arsenal tuh pelengkap puzzle semua. Karena kita contoh 2 tim deh. City treble tadi gue udah bahas. City treble di musim sebelumnya itu juga masuk semifinal champion tapi kalah sama Madrid. Dan mereka bilang mereka sepakat semua di DPI juga beberapa kali episode dibahas, mereka nggak punya striker murni. Puzzle-nya belum lengkap. Datang Haaland juara. Liverpool 2018 masuk final kalah. Puzzle-nya belum lengkap. Puzzle-nya di mana? Di kiper. Akhirnya beli Alisson dan akhirnya musim depannya juara. Jadi kalau kata puzzle udah lengkap, itu udah tersebut, udah gak ada alasan buat gak juara. Jadi artinya Arsenal puzzle-nya itu Gyökeres gitu maksudnya. Udah lengkap. Udah ada Gyökeres hari ini. Udah ada Gyökeres. Amin. Udah lengkap.
Karena posisi mana lagi sebutin dari 11 posisi pemain bola di atas lapangan, posisi mana lagi yang Arsenal kekurangan? Gak ada lagi sama sekali. Kita fokus di Gyökeres nih. Gyökeres boleh. Kita mah doa aja Jar. Kalau kata Rizal harus juara, kita doain Arsenal juara. Amin. Arsenal juara. Kita fokus ke Gyökeres dulu nih. Kemarin ini kayaknya mengalami kebuntuan, gimana nih ngelihatnya, Zal? Gyökeres puzzle yang dibutuhkan Arsenal kan katanya tadi. Puzzle yang dibutuhkan, tapi ya ada game dia main bagus, ada game dia main agak kesulitan. Main lawan bagus lawan siapa ya? Lawan Leeds dan Nottingham, which is okay buat level dia. Tapi untuk kemarin ya lagi-lagi dia kesulitan, dan menurut gue cover yang dia harus cover kan juga terlalu besar ya. Walaupun dia mainnya agak nyaman kayak begitu juga kelihatannya tuh. Di main Lisbon bola gitu. Yang early ball di area kiri luas, tapi ya gue tega juga sama Ongri masih nyalain dia semalam tuh, menurut gue terlalu tega. Dia ngomong apa? Di bawah-bawah Ongri ada momen yang dia bawa bola giring dari kiri, abis itu dia heavy touch, shootnya melebar. Nggak semua orang kayak Ongri kali, kualitasin orang tega kayak gue bilang. Jadi, ya artinya nggak langsung jadi puzzle langsung otomatis lulus kan. Itu jadi tanda tanya bagi mereka. Tentunya mereka harus mencari cara untuk bisa memainkan peran terbaik dari Gyökeres. Karena gue ingat Haaland pun dulu kayak gitu. Ketika awal datang ke City, dia harus nyesuaiin dulu tuh. Kalau main sama De Bruyne gimana, main sama Mahrez gimana. Tapi kan di Arsenal juga ada Eze, ada Odegaard, ada Madueke, yang cara main itu praktis beda-beda. Jadi bagi Gyökeres juga harus adaptasi sama gaya main teman-teman di sekitarnya. Oke, menarik nih. Tadi Rizal ada sempat bilang tentang peran dari Gyökeres. Nah, peran seperti apa sebenarnya yang Aldi lihat di sini yang masih membuntukan Gyökeres ini apa? Game Bilbao aja ya kemarin ya. Iya. Kita nggak usah kejauhan ya. Kemarin Bilbao bertahan dengan bagus. Vivian sebagai back Bilbao juga back timnas Spanyol sekarang bertahan dengan baik, memberikan pressing dan juga hampir 90 menit selama Gyökeres main memberikan pressing konstan kepada pemain ini. Jadi ya kesulitan juga untuk Gyökeres bermain tetap ada di kotak penalti. That's why dia bermain drive lebih melebar. Dan ada satu peluang juga dia dapat umpan, lalu dia drive masuk, shoot kaki kiri. Ya buat gua ini bukan Vivian sih, ini orang lain. Cuman ya buat gua tentulah Gyökeres ini meskipun dengan tim baru, ya dia buat gua kasih nilai 8 lah. 8. Bukan yang jelek-jelek banget juga dengan kondisi kepala kalau lihat itu benturan dan juga belahan di kepala belakangnya masih bisa perform seperti itu, ya buat gua oke lah. Nggak yang jelek-jelek banget juga. Karena memang Bilbao bertahan dengan juga cukup rapat, bertahan dengan baik gitu. Cuman apakah dengan adanya Gyökeres pasti Arsenal juara? Ya belum tentu. Walaupun Henry sendiri bilang Gyökeres masih di bawah ekspektasi nih. Gak setuju ya? Iya, ekspektasi Henry seperti apa, ekspektasi gue seperti apa gitu. Henry juga harus hargai dong ekspektasi gue. Iya, gitu kalau kan? ekspektasi Aldi udah memenuhi. Sudah memenuhi, paling nggak sekarang Arsenal punya striker gitu. Harapan gue Arsenal musim ini mau strikernya siapapun datengin striker. Orang mau datengin Ivan Ferguson aja gue udah seneng kek. Yang penting ada striker gitu. Mau Sesko kek, mau siapapun, Wisa, siapapun, yang penting asal ada striker. Itu dulu. Nah, Arsenal sudah melakukan itu. Arteta mendatangkan striker di luar transfer brilian dari Berta selanjutnya juga. Tadi Rizal bahas nggak ada Saliba, sekarang ada Mosquera. Ingat, Mosquera itu harganya 13 juta euro. Bargain. Euro, harganya berapa? Gocap. 60 juta euro. Artinya bahwa ini lagi masterclass transfer dari Berta. Gua harap yang penting Arsenal nggak ada yang cedera panjang. Tadi saya udah bahas Arsenal beberapa kali absen dari laga-laga luar biasa karena pemainnya absen. Nah, di game atau di musim ini gue harap meskipun tidak seimpresif itu Arsenal paling nggak bisa menang dan tanpa pemain absen dari cedera. Betul. Nah, tapi ini juga menarik. Tadi kan Aldi udah membahas nih bahwa narik mulu Evelyn. Sudah sesuai. Supirnya menarik ini. Bukan. Iya dong. Pasti menarik dong. Makanya ini JM tim kita kan standby terus. Oh, standby. Asik Pak Eko. Iya, jadi kan tadi udah dibilang nih mengenai Gyökeres sudah bermain bagus, tapi memang ini dari pertahanan atletiknya yang bagus banget gitu. Bagaimana dengan Martinelli dan Trossard yang masuk langsung bikin gol? Ayo, siapa yang mau jawab? Boleh dari Rizal. Oke, Martinelli dan Trossard ya. Menurut gue emang porsi mainnya tuh harus kayak begitu. Dia mungkin kalau secara kita udah ngeliat dia bertahun-tahun lah. Kalau untuk posisi sebagai starter 90 menit dia nggak nawarin sesuatu yang naikin level Arsenal. Tapi kalau lu ngeliat Trossard ya, contoh Trossard, karena kalau Martinelli musim kemarin dan musim-musim sebelumnya masih sering jadi starter dia, jadi 90 menit. Tapi kalau lu ngeliat permainan Trossard itu kayaknya lebih bagus kalau dia tuh main di impact sisa 20 menit, sisa 15 menit. Dia lebih menawarkan sesuatu dan daya jelajah dia yang lebih
eksplosif, daya jelajah dia yang lebih kemana-mana, itu sangat membantu Arsenal dalam artinya dia kayak kayak lem untuk nyerang di menit-menit terakhir, dan itu cocok banget untuk main di sistem di sisa 20 menit atau 15 menit terakhir. Jadi gue ngelihat kayaknya ini bisa jadi template atau sistem yang akan dimainkan oleh Arteta ketika starter mungkin tetap akan Eze dan Gyökeres, tapi ketika pertandingan mungkin agak menemui kebuntuan, mereka butuh dimensi serangan yang baru, jawabannya ada di mereka berdua karena saling melengkapi. Trossard lebih mobile, sedangkan Martinelli dia punya speed. Gue inget ini golnya juga mirip kayak lawan Madrid di semifinal di Bernabeu kemenangannya. Jadi ini suatu sistem yang menurut gue layak untuk dilanjutkan. Siap, dari Rizal berarti Martinelli dan Trossard terutama Trossardnya gitu ya. Kita lah saling melengkapi. Asik, Rabu ya. Yang Rabu. Trossard ini yang menjadi pemecah kebuntuan begitu ya. Kalau dari Aldi melihatnya gimana tuh? Ya, Trossard orang yang bisa langsung kayak yang Rizal bilang tadi ya, kalau menjadi pemain dari bangku cadangan, kita lah tuh menghadapi Nottingham. Datang dari bangku cadangan, kasih asis ke Zubimendi kalau salah ya. Jadi ya babak kedua. Jadi buat gua sebenarnya nggak ada masalah yang menjadi starter atau menjadi datang dari bangku cadangan, karena Arsenal musim ini tadi dari Prof Abrar menjelaskan bahwa musim ini Arsenal punya kedalaman skuad yang dengan bangku cadangan dan juga pemain regulernya sama baiknya. Gitu. Kalaupun Trossard menjadi starter, ya nggak harus sampai full time, tapi bisa diganti dengan mungkin Eze gitu. Jadi bisa rotasi pemain itu bisa lebih fluid sekarang karena ingat, kalau dulu Odegaard atau midfieldnya absen, yang ganti siapa? Fabio Vieira. Kita pernah di zaman itu, Evelyn. Jadi ya sekarang udah nggak lagi gitu, di saat dia nggak main, yang ngegantiin juga ada juga gitu. Nah kemarin sebenarnya gue nungguin pemain yang kayak misalnya Domen untuk dicoba gitu. Cuman ya udahlah, lebih dari cukup gue bilang, nggak begitu impresif. Sekarang fokus Arsenal kepada City di weekend. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk kita menutup. Jadi Evelyn punya pertanyaan mengenai dari posisi Arsenal saat ini nih. Melihat dari bagaimana persaingan di setiap lini ini kan semakin menarik. Dan juga kita sudah melihat bagaimana masing-masing itu sudah dikeluarkan. Kemudian juga posisi-posisi yang sesuai tadi Rizal bilang itu pada porsinya gitu. Akhir kata aja deh, Arsenal ini di mata seorang Ongri harus menang musim ini. Setuju apa nggak setuju? Kalau nggak setuju, kenapa? Gue setuju karena mereka udah memiliki segalanya. Masih konsisten nih berarti. Iya, masih konsisten, dan kalau mereka bisa memanfaatkan Gyökeres untuk mencetak gol dan sektor pertahanan mereka bisa sekonsisten 2 musim lalu, itu menurut gue bakal jadi title sebagai milik mereka musim ini. Itu dari Rizal. Kalau dari Aldi yang tadi udah kayaknya menghindarkan pressure datang ke Arsenal karena menurut Aldi udah Arsenal bermain baik. Gimana nih, Di? Ya kalau lu main FM atau lu main FIFA gitu loh ya, materi pemain terbaik ya pasti bakal main bagus. Cuman ini sepak bola. Bola bundar gitu. Apakah selalu tim dengan materi tergemuk yang juara? Nggak juga gitu loh. Ini faktualnya gitu ya, nggak bisa didebat. Apakah waktu Liverpool juara adalah tim dengan tergemuk? Nggak juga. Starting line up-nya emang selalu fit dan nggak pernah cedera, dan itu yang terbaik. Apakah waktu City juara, apakah paling gemuk juga? Ya enggak, starting line up-nya bagus dan hampir nggak ada yang cedera juga. Ini membedakan mungkin dengan tim lain bahwa nggak melulu alasan lu punya materi yang gemuk itu bakal juara. Nah ini lagi, kalau mau bahas liga masih awal, ini liga masih awal, Arsenal adalah tim yang baru secara attacking projectnya dengan Eze, Gyökeres dan juga Madueke yang gue bilang harus kita berikan pujian juga ya Jale. Madueke di Arsenal sangat impresif. Midfieldnya juga sekarang baru, backnya juga dengan ada Hincapie, terus juga ada ada Mosquera juga, ini baru gitu loh maksudnya. Tapi yang gue lihat ini tim yang nggak excuse untuk kita kan baru, kita transisi dong. Wow, gitu. Ngegas dari awal gitu loh. Ya kan tim lain kan ada yang butuh transisi kan. Kayak Madrid ya. Kelihatan kan butuh transisi aja ya. Madrid kan transisi dong dengan Trent, Alexander-Arnold di kiri, Carreras. Emang siapa maksud gue aja? Ada tuh. I know where this is going. Langsung mau counter gitu loh, langsung mau counter. Iya, tahu ini Madrid terjadi. Kan transisi dong, kelihatan masih transisi. Gaya main juga transisi. Nah, Rizal suujon. Pesaing di Arsenal juga transisi. Siapa? Liverpool tuh sangat transisi. Kena. Transisi. Baik. Tadinya gue pikir gue yang sendirian ngomong kayak gitu, tapi ternyata dibantu sama Mas Aryo di episode Senin, dia bilang juga transisi. Jadi gue mau counter Adia nih, udah cukup. Ketutup jadinya. Gue nambahin sedikit soal Arsenal ya. Soal Arsenal, kenapa gue bilang lini pertahanan mereka akan sama pentingnya kayak lini depan mereka, karena di musim lalu Arsenal ini surprisingly walaupun mereka finish peringkat 2, tapi mereka juga tim 3 besar dalam urusan membuat
mereka hilang poin dari situasi unggul. Jadi lawan Aston Villa mereka unggul 2-0 kekejar 2 sama, lawan Liverpool unggul 2-1 akhirnya kekejar 2 sama juga. Lawan tim-tim lain seperti Everton mereka juga ngelakuin hal yang sama. Tim-tim yang harusnya mereka bisa menangin tapi nyata mereka udah unggul kekejar. Total 21 poin mereka hilang dari situasi unggul. Jadi penting bagi lini pertahanan mereka menghindari hal itu terjadi lagi karena pertahanan mereka harusnya bisa mempertahankan keunggulan layaknya kayak 2 musim lalu. Termasuk gol menit akhir dari free kick jauh. Itu musim ini kan. Itu satu-satunya kebobolan. Belum terjadi. Mungkin kejadian lagi nggak? Mungkin kan. Bisa aja. Iya, sementara kan Liverpool bisa bermain 90 menit kayak Sandra Ilik. Tapi bisa menang. Itu yang buat gua terjadi. It happens. Luar biasa Liverpool. Meskipun lagi transisi. Berarti kalau kita melihat sebenarnya dari Rizal ini yakin dan sepertinya sangat optimis bahwa Arsenal bisa lah juara. Kita doakan. Rizal orang baik. Hanya PR-nya tadi itu ya bahwa pertahanannya harus disolidkan lagi. Juga. Benar. Sepenting lini depan. Jangan cuma nyerang doang tapi belakangnya bobol sama aja bohong ya kan. Kayak Juventus ya? Kayak Juventus ya? Iya. Betul. Nah kalau dari Aldi juga tadi udah kita membahas bahwa sebenarnya ekspektasi segede itu nggak bisa langsung kita buang aja berdasarkan seolah robotik begitu ya. Artinya punya pemain bagus otomatis sama dengan juara. Ya nggak semudah itu juga bola bundar. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Yang pasti kita doakan aja yang terbaik. Siapa tahu kalau beneran ya juara di musim ini. Alright. Kita langsung mau lihat prediksi untuk kedepannya untuk Bayern Munchen dan juga Chelsea. Nih seperti apa prediksinya dan gimana juga komentar dari mungkin Rizal dulu nih Zal. Coba Zal melihat dari komposisi yang sudah ada ini gimana? Munchen musim ini juga mereka keganggu sama cedera ya. Tapi beruntungnya mereka di 3 pekan perdana Bundesliga mereka masih tim yang kelihatan sehat-sehat semua. Pemain macam Diaz, abis itu pemain kayak macam Jonathan Tah itu bisa langsung nyetel. Itu keunggulan bagi mereka dan berkaca dari 3 game awal ini sih kayaknya kalau dari komposisi back kiri mereka jarang pakai Guerrero. Bahkan di game terakhir Guerrero juga cedera. Jadi Stanisic bisa aja main di sana. Jadi sebenarnya Bayern ini skuadnya nggak dalam-dalam banget. Dalam artian kualitasnya mungkin agak dalam. Tapi dari segi kuantitas mereka tim yang lagi terluka juga karena cedera. Sedangkan bagi Chelsea jelas ini tim muda. Mereka juga habis kena setback dari Brentford. Tapi gue yakin ini juara dunia loh Jal. KJD, klub juara dunia. Oh KJD itu klub juara dunia. Klub juara dunia. Harus digituin katanya kalau Chelsea sekarang. Gue gak tahu di Twitter KJD Chelsea. KJD klub juara mereka tim yang punya kualitas. Tapi kalau ngeliat dari line up gue sih kayaknya lebih pilih Palmer yang ada di sayap kanan. Untuk di belakangnya mungkin bisa dirotasi. Karena gue ngeliat game ketika mereka lawan PSG. Itu mereka nyakitin PSG banget dengan cara mainin Palmer di kanan. Abis itu merotasi dia lebih inverted. Jadi menurut gue sistemnya kayak begitu. Bisa di otak-atik atau si Enzo-nya bisa ada di situ, itu kan bisa terbuka aja bagi mereka. Di gelandang juga bisa isi Reece James kayak di partai final lawan PSG lah. Itu bisa di benchmark dan itu bisa direplika. Dan menurut gue line up Chelsea juga oke. Ini bisa aja terjadi dan Garnacho kalau kata Bang Aldi tadi di off cam, welcome back to Champions League. Welcome back to Champions League. Garnacho. Greenwood juga. Welcome back to Champions League. Ya. Buat gue sih Bayern kehilangan Musiala jelas ya. Kehilangan kreativitas dari Musiala yang cedera di FIFA Club World Cup. Event yang sangat megah, event yang sangat penting di masa mereka harusnya istirahat. Sehingga, woi awas dong gue lagi lihat pemainnya anjar. Nah, dan ya lini belakang Munchen sih. Lini belakang Munchen ini scrappy banget. Kalau lini depan ya oke lah mereka menyerang secara secara bombaya ya tadi secara bombaya kalau bahasanya Evelyn. Cuma lini belakang ini akan menjadi pembeda nanti dari Munchen ya. Gue rasa baik dari Joao Pedro, Palmer, Neto dan juga Alejandro Garnacho. Ini bisa memberikan tekanan. Iya Garnacho anjar gue udah baca tadi. Garnacho akan bisa memberikan tekanan untuk para midfield pemain belakang dari Munchen. Gua sih melihatnya ini Chelsea bisa memetik hasil. Even either seri ataupun menang, cuman semua akan melihat apakah Kane bisa di-provide, apakah tadi sebenarnya gue juga kurang setuju Olise di sana mungkin bertukar dengan Gnabry ya, Gnabry yang di sayap kanan, terus juga Olise di tengah. Dan Palmer gimana? Kalau Chelsea Palmer gue sih nggak ada masalah mau di kanan dan di tengah sama baiknya. Kalau di kanan berarti diharapkan bisa melakukan shoot atau juga umpan ke tengah. Untuk Joao Pedro akan sibuk malam ini karena akan berhadapan dengan bek tinggi dari Munchen gitu dan berhadapan dengan Allianz Arena atau Bayern Munchen area yang luar biasa. Jadi ya buat gue Olise juga pemain yang dalam beberapa game terakhir di Bayern juga cukup impresif. Luis Diaz
pemain baru yang nggak butuh transisi, langsung nyaman-nyaman aja. Nah, ini dia siapa yang akan menyuplai seorang Harry Kane gitu. Harry Kane butuh disuplai. Dan gue ngeliat sebenarnya musim ini mereka walaupun kehilangan Musiala nggak terlalu berasa banget sejauh ini. Karena Gnabry sejauh ini at least sejauh ini karena dia bisa sehat juga dan bisa perform. Karena di tiap game sekarang Gnabry juga bisa berkontribusi dan dia main di posisi number 10 yaitu di belakang striker, dan Olise yang lanjutin di kanan. Walaupun musim ini Olise belum asisnya nggak sebanyak musim lalu ya. Kalau dibandingin baru satu kan satu Kane di game week terakhir. Jadi menurut gue mungkin Olise tetap di kanan dan Gnabry at least kalau dia perform kayak begini terus ini bisa bikin Musiala agak deg-degan dikit lah ya. Sejauh ini nyata aman-aman aja sejauh ini. Jadi perannya sebenarnya nggak mudah karena mereka kehilangan Musiala dan sekaligus Thomas Muller yang cabut ke Amerika ya. Jadi Gnabry sejauh ini masih bisa perform dan gue rasa ini nggak tergantikan untuk quartet. Gue belum lihat Stanisic main sih Jal. Apakah Alphonso Davies benar-benar absen? Alphonso Davies juga yang musim ini juga udahan juga ya, tahun ini juga udah selesai. Alphonso Davies juga Musiala juga udah selesai musim ini. Gua nggak tahu nih seberapa kehilangan dari sisi kiri pertahanan dari Bayern Munchen. Sejauh ini sih masih oke ya, dan mereka di kandang menang lawan Leipzig 6-0, di game kemarin lawan Hamburg juga menang 5-0. At least kalau di kandang mereka lagi subur. Jadi menurut gua faktor gua unggulkan di game nanti malam ya Munchen, faktor kandang, dan mereka start di season ini lagi subur-suburnya. Kalau gua tight game. Kalau dari Aldi tadi lebih ke arah Chelsea kan? Gua sedikit ke arah Chelsea ataupun seri. Okay, yang jelas Chelsea nggak akan pulang tangan hampa lah gitu. Ya, tetap mau pulang sesuatu yang bisa dibanggakan lah. Paling nggak kan ada badge KJD di dada. KJD. Itu penting loh. Kalau dari Rizal masih lebih mengunggulkan Munchen faktor kandang. Kalau menurut JM Team gimana nih? Siapa yang kira-kira akan memetik kemenangan? Kita akan lanjut lagi ke prediksi line up yang berikutnya dari Liverpool versus ATM. Let's go. Untuk Liverpool, gue seneng ya ngeliat backnya Robertson akan langsung mengisi di situ karena gue ngerasa di game ini butuh pengalaman, dan Kerkez ngeliat dari reaksi dia sejauh ini dia ada game yang impresif lawan Arsenal, tapi kalau dari segi emosional dia masih suka kepancing kayak game lawan Newcastle, abis itu game kemarin lawan Burnley diving nggak penting akhirnya berbuah kartu kuning. Jadi menurut gue game lawan Atletico ini, kalau kita sering ngomongin Arsenal Dark Arts, ini rajanya Dark Arts menurut gue. Ini berarti easy game dong. Lebih susah lagi karena ini tim yang jauh lebih jahat kalau main. Tipikal Simeone itu pemain yang iseng, nakal-nakal semua, jadi butuh pemain yang pengalaman macam Robertson. Yang agak deg-degan dari Liverpool mungkin Frimpong ya, karena dari segi postur dia mungkin pemain paling pendek yang ada di atas lapangan, dan kita emang bukan mungkin paling pendek berarti ya. Dan lawan tim tipikal Atletico yang bombardir bola atas, tim yang sangat fisikal, ini menurut gue jadi PR Liverpool soal duel-duel untuk melindungi Frimpong. Tapi terlepas dari posisi itu, gue rasa di lini depannya ini udah paling ideal. Pemain yang bisa Szoboszlai bisa balik ke area gelandang lagi, dan Ekitike tetap jadi starter, dan mungkin ini akan jadi malam pertama kita ngeliat Alexander Isak untuk main bersama Liverpool. Walaupun sudah ditunggu-tunggu nih kayaknya udah ya. Penantian lama nih soalnya. Kalau dari Aldi melihat Atletico-nya gimana? Kalah. Lagi jelek startnya juga. Lagi jelek banget di La Liga juga, apalagi dengan pembelian total lebih dari 400 juta euro bagi Diego Simeone juga. Dan nanggung lagi beli. Pemain tanggung semua juga. Iya, pemain ya ada yang Almeida, iya gitu. Jadi gue belum terlalu convincing dengan Atletico, yang sebenarnya gue nggak akan begitu fokus kepada pemain-pemain dari Liverpool yang lain ya, kecuali Florian Wirtz. Kenapa? Ini pemain yang gue rasa dia butuh satu momen penting, butuh satu game yang dia bisa enjoy untuk bisa mengembalikan payback bahwa hey, gue layak dihargai segini mahal gitu. Dan pemain Liverpool diisi oleh pemain berpengalaman yang tadi kita lihat juga udah bukan. Nah ini dia perbedaan Florian Wirtz heat mapnya di Liverpool dan di Leverkusen. Ini tadi gue bikin data, gue lihat dari rataannya. Nah ini berbeda dengan di Leverkusen. Ada berbeda bahwa di Leverkusen under Xabi Alonso, Florian Wirtz ini diberikan kebebasan, Evelyn. Sangat amat bebas, lu mau main di mana, dan juga permainan mau dibikin seperti apa oleh Florian Wirtz itu sangat diberikan kebebasan. Sementara di Liverpool ini lebih enggak. Nah tadi heat mapnya berbeda kan coba sebelumnya. Nah ini sangat amat minim bahwa, dan dia punya peran yang lebih ke depan. Sementara Florian Wirtz ini dikenal sebagai magician, wizard yang bisa jemput bola ke belakang, terus juga bisa passing kanan kiri dengan bagus. Magisnya lebih berasa waktu kita lihat di Leverkusen. Yes, gue tahu masih awal di Liverpool, cuman gue pengen seorang Florian Wirtz diberikan kebebasan itu lagi, karena saat dia bermain tanpa beban, saat dia bermain semau dia anak pang dalam tanda kutip ya. Maksudnya jangan atur gua akan memberikan yang segalanya untuk tim ini. Kita tahu Florian Wirtz lah, dia sangat layak dihargai segitu mahal.
dia akan memberikan umpan-umpan bagus, dia akan memberikan passing-passing luar biasa, instead of lu suruh dia menjadi tambahan pemain dalam 4 pemain lini depan Liverpool. Itu terlalu minim buat Florian Wirtz gitu. Dia lebih banyak yang bisa ditawarkan saat dia bermain lebih bebas. Belakang ya? Lebih ke belakang. Mungkin pembedanya antara dia di Leverkusen dan di Liverpool, kalau kita lihat dari heatmap tadi, dia main lebih dekat ke gawang lawan dan lebih ke left hand side. Yeah. Itu lebih ke area kiri yang lebih natural bagi dia, bisa cutting inside, dia bisa langsung. Nggak juga kanan, banyakan kanan. Itu di Liverpool ya? Iya. Ini yang di Liverpool, sedangkan di Leverkusen merahnya tuh dominan dan banyakan di area kiri. Kiri, betul. Oh iya. Sedangkan kalau di Liverpool right hand side itu dia nggak terlalu natural dan secara chemistry dia sama Salah juga belum nemu banget gitu. Jadi menurut gue kondisi yang terjadi pembeda paling dasar antara Wirtz di Leverkusen dan Wirtz di Liverpool itu dia lebih banyak beroperasi di Leverkusen area kiri, sedangkan di Liverpool di area kanan. That's why gue mikir bisa jadi di masa yang akan datang nih Wirtz bakal ngisi posisinya Gakpo juga. Ini bisa aja posisi yang terbuka bagi dia dan Liverpool punya ketebalan di area depan ya. Jadi menurut gue bisa aja Wirtz beroperasi di area yang lebih ke kiri dan itu kita akan ngeliat versi Wirtz yang baru, versi Wirtz yang sama kayak di Leverkusen. Iya, justru kalau di game ini gue nggak nungguin Isak, justru gue nungguin performance orang Wirtz. Karena kesian karena nggak fair, Evelyn. Maksudnya kayak semua termasuk gua juga bahwa ini layak lah 150 juta gitu loh. Nggak ada involvement, nggak banyak touch juga gitu loh, nggak ada assist. Bahwa kesian buat pemain kayak Florian Wirtz, dia masih muda dan buat gua dia salah satu pemain paling kreatif di Eropa, di dunia bahkan. Dan kasih dia kesempatan dong. Iya makanya dan ini gua harap gitu ini menjadi momen bagi Florian Wirtz untuk bisa menari-nari di lini depan atau di midfield dari Liverpool. Jadi gue benar-benar berharap sama Florian Wirtz, bukan Isak akan jadi starter. Jangan juga. Jadi tadi line apa salah kalau kata gue. Dihantam sama Atletico kalau dia starter. Nah, langsung. Jadi kayak Wisal lagi. Di debut pertama Isak bikin gol nggak nih? Absen dicadangin dulu. Gol nggak? Gol nggak? Gol. Kalau dimainin gue rasa golin deh. Oke. Aldi? Enggak lah. Tapi jangan starter. Florian Wirtz, gue please. Gue pengen lihat Liverpool menang dan Florian Wirtz bisa berkarya lah gitu. Karena gue sangat suka nih pemain. Jadi malam ini? Liverpool. Oke. Liverpool. Rizal juga kan? Liverpool dong. Iya dong. Bersekati. Iya. Kita kan saling melengkapi. Bersehati mendukung Liverpool hari ini bisa mengalahkan Atletico ya. Gue pernah nonton Liverpool menghadapi Atletico di Anfield. Itu masih ada Suarez tapi di Atletico-nya. Dan ini laga klasik. Evelyn, ini laga bukan antara dua tim kemarin sore. Ini akan menjadi laga yang sangat luar biasa. Sayang kalau nggak nonton. Yes. Oke. Makanya jangan sampai lewatkan, pastikan malam hari ini standby betul, kita akan menyaksikan prediksi dari dua pandit kita. Hari ini katanya Liverpool akan bawa pulang 3 poin. Alright, sampai ketemu lagi ya pastinya. Evelyn juga mengucapkan terima kasih banyak untuk JM Team karena hari ini sudah have fun sama kita semuanya, udah aktif semuanya. Dan jangan lupa juga saksikan potongan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Dan juga semangat bertugas untuk Bapak Kemenpora kita yang baru. Sampai jumpa lagi JM Team, bye.